Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Dani sedang melakukan renovasi mandiri di sebuah rumah megah berbentuk kastil yang baru saja ia beli dengan harga sangat murah. Dani dan suaminya bernama Ted tinggal sementara di sebuah tenda kecil yang mereka dirikan di dekat pintu keluar kastil itu selama proses renovasi berlangsung. Untuk menjaga keamanan, Dani memasang kamera otomatis yang dapat mendeteksi pergerakan di sekitar kastil, terutama karena ia merasa ada sesuatu yang aneh di tempat tersebut. Suatu malam Dani menghubungi Ted yang sedang bekerja di sebuah pusat rehabilitasi. Karena Ted harus lembur, Dani meminta izin untuk mengajak adik kembarnya Darcy menginap bersamanya. Namun Ted langsung menolak karena Darcy masih dalam masa pemulihan setelah menjalani operasi usus buntu. Meski sebenarnya merasa takut tinggal sendirian, Dani mengikuti keinginan suaminya dan meninggalkan pesan suara untuk kembarannya. Saat malam tiba, sebelum tidur Dani pergi ke mobil untuk mengambil barang yang tertinggal. Ketika itulah dia mendengar suara aneh, dan tiba-tiba seorang pria dengan penampilan berantakan muncul di depan pintu. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Olin dan meminta izin untuk masuk, memperingatkan bahwa ada sosok misterius yang menyelinap ke dalam kastil saat Dani keluar. Meskipun merasa curiga, Dani mendengar suara aneh dari dalam rumah, sehingga ia memutuskan untuk membukakan pintu bagi Olin. Sementara itu di tempat rehabilitasi terjadi kegemparan. Seorang pasien bernama Silenang terganggu oleh suara-suara misterius dari kamar pasien lain. Ketika ia memeriksa, ia menemukan Olin tewas dengan kepala hancur. Kejadian ini menambah suasana mencekam di pusat rehabilitasi tersebut. Di sisi lain, Darcy, adik kembar Dani yang buta, bekerja di sebuah toko barang antik. Ia terkenal karena memperingatkan pelanggannya agar berhati-hati menyentuh barang-barang terkutuk di tokonya. Suatu hari Ted mengunjungi Darcy dan menanyakan tentang bel antik terkutuk yang kabarnya bisa memanggil arwah Bellboy, seorang pelayan hotel yang tewas secara tragis. Darcy menyimpan bel itu di gudang barang-barang terkutuknya. Ted juga memberikan mata palsu milik Olin kepada Darcy yang ia temukan setelah kematian Olin. Dengan kekuatan mata tersebut, Darcy mencoba melakukan penerawangan untuk mengungkap penyebab kematian Olin. Ia kemudian mengetahui bahwa Olin dibunuh sebagai balas dendam, karena sebelumnya Olin telah membunuh kakaknya Dani. Darcy pun mulai curiga bahwa Ted berselingkuh dengan seorang wanita bernama Carol. Keesokan harinya Ted dan Carol yang sedang bersama melihat penampakan aneh di kamera keamanan yang menyerupai wajah Dani. Carol menceritakan pengalaman mistis tersebut kepada Ted, namun Ted hanya menganggapnya sebagai halusinasi. Carol pun izin untuk pulang dan tidak akan menginap. Kemudian Carol memberitahu bahwa tadi pagi ada kiriman paket peti aneh yang dikirim oleh Darcy. Baru saja diomongin, Carol melihat Darcy baru saja turun dari taksi. Maybe you could guide me? Sesaat kemudian Ted langsung memperkenalkan Carol pada Darcy yang merupakan adik almarhumah Dani. Setelah sedikit basa-basi, tiba-tiba saja mereka heran saat mendengar Darcy ingin menginap. Di tengah keheranan Ted dan Carol pun kepo saat melihat Darcy membuka peti kiri. Lantas Ted pun merasa tidak asing pada boneka manekin aneh yang ada dalam peti tersebut. Kemudian Darcy mengungkapkan jika manekin ini merupakan benda antik yang diwariskan oleh ibu kepada Dani. Setibanya di tempat kerja, Ted langsung mengecek gambar-gambar milik Silenang yang katanya pernah melihat sosok yang menghabisi Olin.
Sontak Ted pun heran dengan gambar milik si Lenang yang sangat mirip dengan wajah manekin yang Darcy bawa ke rumahnya. Di sore harinya, Carol yang akan pulang merasa ngeri saat melihat manekin aneh yang kini terduduk di meja makan. Namun saat akan pergi ia pun panik saat kunci yang ia simpan tidak ada di tempatnya. Setelah pencariannya tak membuahkan hasil, Carol yang tidak bisa pulang terpaksa harus menginap menemani Darcy. Keep a lot of food here. Keesokan harinya Darcy mulai berbincang-bincang dengan Carol. Darcy pun mengungkapkan jika meski dirinya tak bisa melihat, ia memiliki kemampuan spesial untuk melakukan penerawangan pada benda yang ia sentuh, terutama pada benda-benda pribadi yang rutin dikenakan. Sambil mendengarkan curhatan Darcy, sesekali Carol menatap manekin aneh yang membuatnya tak nyaman. Kemudian Darcy mengungkapkan jika kini ia mengetahui secara jelas pelaku pembunuhan kakak kembarnya setahun lalu. Awalnya ia menganggap bahwa Olin adalah pelakunya, tapi sebenarnya bukan. Ada sosok psikopat bertopeng aneh dengan setelan jaket ojek yang menyerang kakaknya menggunakan martil. Ketika itu Dani mengurungkan niatnya untuk membuka pintu dan malah menyuruh Olin untuk pergi. Mendengar hal itu, Olin yang khawatir berkata bahwa ia akan pergi ke polsek untuk meminta bantuan. Ia pun meminta Dani untuk waspada. Di tengah rasa was-was, Dani langsung mengambil kamera otomatisnya dan bergegas masuk ke dalam tenda. Benar saja apa yang dikatakan Olin terjadi, dan kini Dani yang panik berusaha menguatkan mental untuk segera keluar dari rumah ini. Dari penerawangannya ini, Darcy pun menyesal karena sempat menuduh Olin sebagai pelakunya. Kini Olin yang merupakan salah satu pasien di tempat rehabilitasi sudah mati dengan cara yang mengenaskan. Mendengar hal itu, Carol yang penasaran langsung menanyakan identitas pelaku yang menghabisi Dani. Kemudian sambil menunjukkan mata palsu milik Olin, Darcy mengungkapkan bahwa pelaku yang telah menghabisi Dani merupakan seorang pria setengah tua bernama Ivan. Hal itu ia ketahui dari mata Olin. Saat malam semakin larut, kita beralih ke tempat rehabilitasi di mana kali ini Ted yang gabut terlihat asyik bermain catur dengan rekannya yang bernama Ivan. Apakah Ivan ini yang dimaksud Darcy? Sesaat kemudian Ted pun menerima telepon dari Carol. Ia mengatakan harus menginap bersama Darcy karena kunci mobilnya hilang entah kemana. Tak hanya itu, Carol mengungkapkan hasil penerawangan yang Darcy lakukan. Menurut Darcy, rekan kerja Ted yang bernama Ivan merupakan pelaku yang telah menghabisi Dani. Namun Ted jelas tidak percaya dan menganggap hasil penerawangan Darcy terlalu mengada-ada, terlebih ketika kejadian itu terjadi Ivan sedang bersamanya di tempat rehabilitasi. Sebelum mengakhiri teleponnya, Carol meminta Ted untuk pulang dulu karena ia merasa tidak nyaman menginap bersama Darcy. Dirasa halusinasi, Carol yang panik bergegas mengambil ponselnya yang terjatuh. Melihat 5 lubang aneh di tengkorak manekin, Carol yang penasaran berusaha mengeceknya. Sontak Carol pun kaget saat melihat Darcy ngamuk dan memintanya untuk menyimpan benda-benda itu kembali ke tempatnya. Good night. Meski Carol mematikan lampu, hal itu tidak berpengaruh pada Darcy. Ia pun langsung melakukan ritual aneh di depan manekin.
Sementara itu di kamar Carol yang gabut terlihat memutar vlog milik Dani. We've set up a little tent here downstairs. What do you think, Ted? Happy you look. Di tengah rasa was-was, Carol berusaha menenangkan diri dengan menonton video. Find it kind of... Namun di tengah keanehan yang terjadi, Carol yang ketakutan langsung keluar dan meminta bantuan pada Darcy. Melihat penampakan wajah Dani yang mengerikan, Carol yang tak ambil pusing langsung kabur sebelum terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Saat malam semakin larut, Ted yang pulang pun heran saat melihat kondisi rumahnya yang gelap dengan pintu yang terbuka. Dirasa ada sesuatu yang tak beres, Ted langsung mengambil lampu dan bergegas mengecek keadaan. Ted pun heran dengan Carol yang sudah pergi. Setibanya di loteng, Ted pun heran saat melihat Darcy duduk bersimpuh sambil menangis. Saat Ted menyapanya, Darcy mengungkapkan bahwa Carol telah kabur setelah melihat arwah Dani yang gentayangan. Mendengar hal itu, Ted meminta Darcy untuk menerima kenyataan dan mengikhlaskan kematian Dani, terlebih Olin yang telah menghabisinya kini sudah tewas. Namun di saat itu pula Darcy mengungkapkan penyesalannya. Kematian Olin merupakan ulah dari santet manekin yang ia kirimkan. Rupanya Darcy yang ingin membalas dendam malah salah sasaran hingga menghabisi Olin. Padahal sebenarnya Olin adalah orang baik yang ingin menyelamatkan Dani pada malam itu. Dalam penyesalannya, Darcy berkata bahwa ia sudah siap menerima karma dari tindakannya. Namun kini Darcy yang mengetahui semuanya berkata bahwa sebenarnya yang pantas mati adalah Ted dan Ivan. Ted lah yang sebenarnya menyuruh Ivan untuk menghabisi Dani. Benar saja, ketika itu Ted yang ingin segera menikahi Carol menyuruh Ivan untuk menghabisi istrinya. Mendengar hal itu, Ivan pun heran mengapa Ted tidak menceraikan Dani saja. Namun Ted hanya beralasan bahwa ia tidak ingin Dani sakit hati sesimpel itu. Di saat itu pula Olin yang menguping dari ventilasi berusaha memikirkan cara untuk menggagalkan rencana jahat Ted. Namun setelah sepakat, Ted meminta Ivan menjalankan tugasnya serapi mungkin agar kejahatannya tidak terungkap, di mana ia akan memberikan $10.000 jika Ivan berhasil menjalankan tugasnya. Kemudian Darcy yang berusaha menuntut balas mengungkapkan jika ia akan memastikan Ted menderita dan kehilangan semua yang telah ia miliki. Meskipun ragu, Ted tetap berdalih terlebih Darcy tidak memiliki bukti nyata. Lantas Ted mengungkapkan jika ia akan pergi menemui detektif Peter yang telah menangani kasus kematian Dani jika Darcy masih kekeh dengan tuduhannya. Lantas sebelum pergi, Ted pun meninggalkan HP-nya dan meminta Darcy untuk mengangkatnya jika telepon berdebu. Singkat cerita, bukannya menemui si detektif, Ted justru kembali ke tempat Rahab. Mendengar HP Ted yang berdering, Darcy langsung bangkit untuk menjawab panggilannya. Rupanya semua ini hanya akal-akalan Ted, di mana ia yang tak ingin kejahatannya terungkap berniat mencelakai Darcy. Saat Darcy berbicara, Ted memanfaatkan kebutaan Darcy untuk membuka papan penutup lantai agar Darcy jatuh. Tanpa diduga, Darcy yang hanya mengandalkan mata batin akhirnya jatuh dari lantai 2. Selang beberapa saat guna memastikan keberhasilan rencananya, Ted meminta Ivan pergi ke rumahnya untuk mengecek keadaan. Sesampainya di rumah Ted, Ivan langsung melakukan pencarian.
Melihat Darcy yang terluka parah, Ivan langsung melaporkan hal tersebut pada Ted. Hingga sesaat kemudian Ivan mengungkapkan jika sebentar lagi Darcy yang sekarat akan mati akibat kehabisan darah. Akan tetapi Ted yang ragu memintanya untuk memastikan hal tersebut. It's nearly over. Seketika Darcy yang mendengar suara Ivan berusaha mengaktifkan sihir manekinnya. Ajaibnya manekin yang mengerikan itu hidup dan berniat menghabisi Ivan. Kini Ivan yang terpojok hanya bisa pasrah saat manekin itu semakin mendekat. Bagaikan hoki setahun dipakai sekali, manekin itu langsung berhenti karena Darcy kabur. Keesokan harinya Ivan yang siuman panik saat dirinya disekap di ruang rehab. Sesaat kemudian Ted yang penasaran menanyakan tentang apa yang semalam Ivan alami. Di tengah ketakutan Ivan mengungkapkan bahwa ia diserang oleh manekin aneh milik Darcy. Namun seperti biasa Ted yang tidak percaya tahayul hanya menganggap itu semua hanya halusinasi belaka. Terlebih semalam ia telah membakar manekin tersebut sampai menjadi abu. Sesaat kemudian Ivan yang menyesali tindakannya meminta Ted memanggil pendeta untuk melakukan pengakuan dosa. Namun jelas saja Ted yang tidak ingin kejahatannya terungkap bergegas melakukan sebuah rencana. Don't want to speak to you, then you're fucking crazier than your patients. It's just so weird. Singkat cerita, setelah insiden mengerikan tewasnya Danny dan Darcy, Carol yang tak ingin ketiban sial mengirim pesan suara dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Ted. Hal itu pun membuat Ted kecewa karena setelah apa yang ia lakukan ujung-ujungnya ia jadi SAD. Di tengah rasa kecewa, Ted pun heran saat melihat paket misterius di depan pintu rumahnya. Menyadari paket tersebut berasal dari Darcy, Ted yang penasaran langsung membukanya. Melihat bel terkutuk yang Darcy kirim, Ted yang muak dengan permainan ini berusaha menantang kebenaran bel tersebut. Tapi karena tak terjadi apa-apa, Ted pun merasa jika kutukan bel itu hanyalah hoaks belaka. Namun Ted yang terkena kutukan akhirnya diincar oleh sosok Belby di mana sudah dipastikan siapapun yang terkena kutukan itu akan mati. Lalu film pun selesai. Mungkin ini saja review dan pembahasan film Oddity 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Samporna. Terima kasih.